Hey, aku Madison. Ceritaku ibarat roller coaster yang gila. Aku harap kamu tidak keberatan untuk menaikinya. Wih, ayahku meninggal beberapa bulan sebelum aku lahir. Ibu harus membesarkanku sendirian. Kami hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Bukannya hidup, kami mencoba untuk bertahan. Dan berkarat ini rumah kami. Aku membantu ibu kapanpun aku punya waktu. Kami membersihkan rumah-rumah orang kaya. Pada dasarnya, aku adalah seorang pembantu, tapi bukan pembantu biasa. Aku tahu semua aturan etika. Ibu membesarkanku seperti seorang putri. Ibu sering bercerita tentang sejarah tragis keluarga kami. Dulu, ibu menikah dengan seorang bangsawan. Ayahmu tampan seperti bintang film dan kaya raya seperti pangeran. Tapi ketika ibu hamil, dia tiba-tiba meninggal dunia. Kerabat yang tidak tahu malu mengambil semua uang ibu dan mengusir ibu dari rumah. Ibu harus pindah ke kota lain dan menjadi tukang bersih-bersih. Ibu membesarkanku seperti seorang wanita bangsawan karena ibu yakin bahwa suatu hari nanti keadilan akan menang dan kami akan bergabung kembali dengan masyarakat kelas atas. Itu dongeng yang indah kan? Sayangnya, semua itu tidak nyata. Ibuku memiliki, bagaimana aku mengatakannya? Masalah, kehidupannya begitu sulit. Kadang-kadang dia melarikan diri ke negeri fantasi. Ibu mengarang cerita itu dan akhirnya mempercayainya sendiri. Aku yakin, karena tidak ada bukti bahwa semua perkataan ibu itu benar. Aku juga menemukan surat pemulangan dari rumah sakit jiwa. Rupanya, ibu pernah dirawat di sana sebelum aku lahir. Mengenai aturan etika, ibu sangat mengetahuinya karena ibu telah bekerja untuk bangsawan selama bertahun-tahun. Pada hari cerita ini dimulai, ibu sedang tidak enak badan, jadi aku pergi bekerja tanpa ibu. Kami disewa oleh orang tua seorang gadis kaya untuk pesta ulang tahunnya. Nama gadis itu Lucy. Lucy si iblis Brown. Tidak melebih-lebihkan. Dia benar-benar iblis. Lucy bahkan tidak menghormati orang tuanya sendiri. Ketika mereka memberinya sebuah mobil baru, gadis gila itu mengamuk karena dia tidak menyukai warnanya. Bisakah kamu bayangkan? Aku ingin mobil berwarna ungu, tapi yang ini berwarna pink. Kalian orang tua yang buruk. Ketika aku selesai membersihkan meminta bayaranku, Lucy tertawa terbahak-bahak seperti kerasukan setan. Oh, pembantu rendahan ingin uang? Baiklah, ini dia. Lihat kan, sudah kubilang, dia itu gila. Ibu selalu mengajarkanku untuk tetap berkepala dingin. Tapi Lucy membangunkan sisi gelapku. Pesta masih berlangsung ketika aku menyelinap ke kamar Lucy dan menggunakan lipstiknya untuk membalasnya. Oh, kamu terlihat seperti ayahmu dengan kumis itu, Lucy. Aku sangat terbawa suasana sehingga aku tidak menyadari bahwa ada seseorang di ruang ganti. Oh, ini Kamu mungkin bertanya-tanya apa yang kulakukan? cukup jelas kamu mencuri perhiasan Lucy. Benar, kamu tidak akan berteriak? Tidak, lakukan apapun yang kamu mau. Penyihir itu tidak pantas mendapatkannya. Aku hanya mengatakan itu karena aku masih marah. Yang mengejutkanku, pria itu membuka topengnya, mengambil lipstik dari tanganku dan melukis sesuatu di dinding. Ini simbolku. Siapa kamu? Bukannya menjawab, dia hanya menatapku. Ya ampun, matanya si hitam malam. Dan dia seperti melihat langsung ke dalam jiwaku. Tepat setelah itu, dia melarikan diri melalui jendela. Aku juga tidak berada lama di sana. Malam itu, aku tidak bisa tidur dan aku terus memikirkan orang asing misterius itu. Siapa dia? Dan apa arti simbolnya? Aku mencari tahu di Google dan inilah yang kutemukan. Orang yang menggunakan simbol itu menyebut dirinya Avenger. Dia seperti Robin Hood modern. Dia mencuri dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Aku tidak menyetujui apa yang dilakukannya, tetapi aku tidak bisa menyangkal bahwa dia telah meninggalkan kesan yang membekas dalam hidupku. Teman-teman sekelasku ternyata juga terobsesi dengan Avenger. Mereka bahkan menonton video beberapa blogger yang ingin menemukan identitas asli Avenger di sekolah. Perhatikan baik-baik, salah satu temanmu mungkin Avenger. Hey Madison, apakah kamu Avenger? Kenapa kamu pikir begitu? Ya, Avenger benci orang kaya, dan keluargamu sangat miskin. Kamu dan ibumu bergantian memakai baju yang sama. Aku ingin mengambil buku pelajaranku dan mengajari si brengsek itu sopan santun. Tapi ibu telah membesarkanku dengan baik, jadi aku menahan diri dan tersenyum manis padanya. Ya, bukan. Apakah sulit bermain detektif dengan otak sekecil otakmu? Malam itu, seseorang mengetuk pintu mobil van kami. Aku membukanya, dan darahku terasa dingin. Beberapa perhiasan mahal milik Lucy Brown dicuri saat pesta kemarin. Dia membuat laporan. Aku tidak mencuri apapun. Tenang, kami tahu bahwa Avenger yang melakukannya. Kami melihat simbolnya di dinding. Dia selalu meninggalkannya di TKP. Apa yang kalian inginkan dariku? Kami mewawancarai
mewawancarai semua orang yang ada di pesta kemarin. Apa Anda melihat orang yang mencurigakan di sana? Aku tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, mencuri itu buruk. Namun di sisi lain, Avenger bisa menggunakan perhiasan psikopat itu untuk membantu orang-orang miskin. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk melindunginya dan mengatakan kepada polisi bahwa aku tidak melihat orang aneh. Beritahu kami jika Anda mengingat sesuatu. Tentu saja, Pak. Siapa itu? Mereka salah alamat. Apakah kita punya makanan? Maaf, kulkasnya kosong. Tapi ibu menemukan tempat di mana kita bisa mendapatkan makanan dan pakaian gratis. Ayo kita pergi. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Mari kita bekerja dan menghasilkan uang lebih banyak. Madison, ibu tahu teman sekelasmu mengolok-olokmu karena pakaianmu. Maafkan ibu. Ibu harap ibu bisa lebih baik dalam menafkahimu. Jangan bicara seperti itu. Ibu sudah melakukan yang terbaik. Oh, saya. Ibu berharap ayahmu bisa melihat betapa hebatnya kamu. Oh, tidak. Ibu mulai lagi. Aku harus mengalihkan perhatiannya sebelum ibu mulai berbicara tentang dunia fantasinya lagi. Jadi, aku setuju untuk pergi bersamanya ke tempat di mana orang miskin bisa mendapatkan makanan gratis. Tak lama kemudian, kami tiba di sebuah pabrik yang sudah tidak terpakai. Di dalamnya, tampak seperti sebuah toko. Ada bahan makanan dan pakaian di rak-rak, tetapi kami tidak perlu membayar untuk semua itu. Semua orang hanya mengambil apa yang paling mereka butuhkan. Apakah ini pertama kalinya Anda kesini? Ya, apakah ini kegiatan amal Anda? Ya, namaku Lukas. Datanglah padaku jika kalian butuh bantuan. Aku pernah mendengar suara lembut itu sebelumnya. Aku menatap wajah Lukas dan dia menatapku. Matanya melebar dan dia cepat-cepat berpaling. Tapi sudah terlambat. Aku mengenalinya. Aku akan mengenali mata hitam yang tajam itu di mana saja. Saat ibu berpaling, aku menghampirinya. Jadi, ini sarang rahasia Avenger, hah? Kamu mengenaliku? Itu tidak sulit. Ya, aku Avenger. Aku mencuri dari orang kaya dan menggunakan uangnya untuk membeli berbagai macam barang untuk orang miskin. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Oh, dia begitu mulia dan berbahaya. Bangunkan aku saat kamu selesai dengan pidatomu. Tunggu, kamu tidak mengagumiku? Mengagumi seorang penjahat? Apakah kamu sadar kalau polisi sedang mencarimu? Mencuri dari seorang jahat seperti Lucy tetaplah salah. Kenapa kamu merusak fotonya jika kamu orang suci? Aku hanya marah padanya. Itu bukanlah hal yang sama. Kami berdebat cukup lama, tapi segera aku bosan. Aku tidak akan melaporkanmu ke polisi, tapi aku harap kita tidak akan bertemu lagi. Dengan kata-kata itu, aku memegang tangan ibu dan berkata bahwa aku ingin pergi. Tapi, Madison, kita belum mengambil apapun. Barang-barang ini dibeli dengan uang curian. Ayo kita pergi. Jadi, namanya Madison. Dia cukup menarik. Kami sedang berjalan ketika ibu membeku seperti patung dan menunjuk ke arah pasangan kaya di dekat butik mahal. Ada apa? Ibu tidak bisa percaya ini. Itu Nyonya Bennet, saudara perempuan ayahmu. Dan di sebelahnya adalah suaminya. Mereka mengambil semuanya dariku dan mengusirku dari rumah keluarga sehingga aku tidak bisa mendapatkan uang yang ditinggalkan suamiku. Apa mereka sudah pindah ke kota kita? Ibu harus bicara dengan mereka. Oh sial, kegilaan saat ibu menyerang lagi. Aku mencoba, tapi gagal menghentikannya untuk tidak mendatangi pasangan kaya itu. Dasar bajingan. Lihatlah apa yang terjadi padaku karena keserakahanmu. Nyonya, Anda jelas tidak waras. Ini pertama kalinya saya melihat Anda. Maaf, ibuku agak linglung. Ibu, ayo pergi. Tidak, aku akan membuat perbajingan ini mengingatku. Ibu menjambak rambut Nyonya Bennet dan mereka terlibat perkelahian hebat. Aku merasa ngeri karena aku tidak mengharapkan hal itu dari ibu. Tak lama kemudian, polisi datang dan berhasil melerai mereka. Setelah itu, ibu dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, ibu langsung menceritakan semua tentang masa lalunya sebagai seorang bangsawan. Polisi tidak percaya dengan cerita ibu dan mengirim ibu ke rumah sakit jiwa agar ibu bisa mendapatkan bantuan. Sangat menyakitkan melihat ibu dalam keadaan seperti itu, dan aku mencoba membuatnya sadar. Ibu, tolong akui saja bahwa ibu mengarang semuanya. Tidak, Madison. Ibu lelah dengan semua orang yang mengira ibu gila. Itu benar, ibu tidak mengada-ngada. Aku tidak bisa meninggalkan ibu di sana, dan aku pergi ke ruang dokter mencari tahu apakah ada yang bisa kulakukan. Jika Tuan dan Nyonya Bennet tidak mengajukan tuntutan terhadap ibumu, aku bisa memberikan obat penenang dan membiarkannya pulang. Sempurna. Aku mencari alamat pasangan itu di Google dan aku tiba di rumah mereka. Wow, aku tahu mereka kaya, tapi tetap saja mengejutkanku betapa kayanya mereka. Para pengangkut membawa perabot ke dalam rumah. Rupanya, Tuan dan Nyonya Bennet baru saja pindah. Bawa ke ruang tamu. Hati-hati. Ini Marmer. Selamat siang, Nyonya Bennet. Kau adalah putri psikopat itu. Apa yang kau inginkan? Ibuku bukan psikopat, tapi dia sedikit bermasalah. Tolong, jangan tuntut ibuku, agar aku bisa membawa ibu pulang dari rumah sakit jiwa. Tidak mungkin. Dia seharusnya di sana. Biarkan Sandy membusuk di rumah sakit jiwa. Dia seharusnya belajar dari pengalaman pertamanya. Pertama, apa Anda kenal ibuku? Apa ini interogasi? Kamu berada di properti pribadi. Keluar dari sini. Aku tidak akan pergi sampai Anda menjawab pertanyaanku. Itu yang kau inginkan? Baiklah. Security. Aku sangat bingung. Jika Tuan dan Nyonya Bennet sudah lama mengenal ibu, apa itu berarti cerita ibu nyata? Jadi ibu tidak gila sama sekali. Aku memutuskan untuk masuk ke rumah keluarga Bennet dan menyelidikinya.
Untuk melakukan itu, aku membacet pagar dan, anjing baik. Aku di sini bukan untuk menyakiti siapapun. Aku hanya akan melihat sekeliling, oke? Aku dengan lembut mengaruk belakang telinga anjing itu dan dia langsung berhenti mengeram padaku. Lebah yang marah pun bisa dijinakkan jika kamu memperlakukannya dengan baik. Saat itulah aku mendengar melodi yang familiar. Terpesona, aku mengikuti suara itu dan mendapati diriku berada di rumah kaca. Cahaya mengalir bagai sutra dan kamu menutup mata. Tidurlah sayang, dengarkanlah bintang-bintang. Bagaimana kamu tahu lagu ini? Ibuku sering menyanyikannya untukku. Itu tidak mungkin. Aku menulis lagu pengantar tidur ini untuk anakku, dan dia hanya menyanyikannya untuk istrinya yang sedang hamil. Tapi anakku yang malang itu meninggal sebelum sempat menggendong anaknya. Jadi, siapa kamu? Namaku Madison. Anakku ingin menamai putrinya Madison. Kepalaku berputar. Aku bertanya kepada nenek itu apa yang terjadi pada cucunya, karena aku memiliki kecurigaan yang buruk. Aku tidak tahu. Tepat setelah pemakaman anakku, istrinya yang sedang hamil lari dengan pria lain. Aku tidak pernah melihat cucuku. Tiba-tiba aku merasa lemas dan jatuh berlutut. Ibu tidak lari dengan pria lain. Putri Anda dan suaminya Tuan Benes mengusirnya dari rumah dan mengurungnya di rumah sakit jiwa. Apa? Siapa nama ibumu? Sandy Anderson. Apakah kamu benar-benar cucuku? Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Kami menghabiskan waktu yang lama menangis terharu dan berpelukan. Kemudian nenek memanggil anak perempuan dan suaminya. Madison mengatakannya sebenarnya. Ibunya tidak lari dengan pria lain. Kamu yang mengusirnya. Dan ibu percaya pada penipu ini? Dengan tatapan marah terakhir dari mereka, nenek membawaku ke klinik dan kami melakukan tes DNA. Begitu hasil tes memastikan bahwa aku adalah cucunya, nenek mencabut hak waris Tuan dan Nyonya Benes dan mengusir mereka dari rumah besar itu. Kemudian nenek mengeluarkan ibu dari rumah sakit jiwa dan kami tinggal bersama nenek. Babak baru dalam hidup kami dimulai. Sudah ibu bilang, keadilan akan menang. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi, tapi aku masih ingat betapa sulitnya menjadi miskin. Jadi, suatu hari aku mengemasi beberapa barang yang ingin aku sumbangkan dan pergi ke sarang Avenger. Yang mengejutkanku, ada keributan di sana ketika aku tiba. Lucas ditangkap tepat di depanku. Polisi akhirnya mengetahui identitas Avenger yang misterius itu. Itu semua tersebar di media sosial. Aku tahu aku harus melupakannya, tapi aku tak bisa menahan diri dan aku pergi menemui Lucas di kantor polisi. Aku bisa menebusmu, tapi kamu harus janji padaku bahwa kamu akan berhenti mencuri. Ada sejuta cara lain untuk menolong orang. Madison, dari mana kamu mendapatkan uang jaminan? Anggap saja nenekku yang kaya raya meninggalkan warisan untukku. Benarkah? Bukankah semua orang kaya itu adalah orang jahat? Oh, kamu baru saja membuatku terkejut, Madison. Lucas menyetujui syaratku. Setelah dibebaskan dengan jaminan, dia melakukan kerja bakti untuk mengembalikan semua yang dicurinya. Aku tak tahu bagaimana itu terjadi, tapi kami mulai menghabiskan setiap malam bersama. Apakah kami menjadi sepasang kasih? Tidak. Tapi apa aku jatuh cinta pada Lucas? Sangat cinta. Mata hitam menawan dan karakter mulia si pemberontak itu membuat kupu-kupu bertebangan di perutku. Momen favorit terjadi saat kami berjalan-jalan di Taman Mawar. Orang tuaku meninggal dalam sebuah kecelakaan. Itu adalah kesalahan seorang jutawan yang sombong. Aku hampir kehilangan akal sehat karena kesedihan. Begitulah Avenger lahir. Tapi kamu sudah selesai dengan itu sekarang kan? Ya, dan itu semua berkatmu. Aku tidak akan pernah melupakan ciuman pertama kami. Pada saat itu, aku merasa tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada kami lagi. Tapi takdir punya rencana lain. Suatu malam, aku terbangun oleh suara berisik dan keluar ke lorong. Lucas? Madison, aku tidak tahu kalau ini rumahmu. Kamu melakukannya lagi? Maafkan aku sudah berusaha mengubah caraku, tapi aku tak bisa melepaskan prinsipku atau berhenti membalas dendam pada orang kaya. Baiklah, aku juga punya prinsip. Aku memanggil security. Lucas menatapku dengan mata yang sangat sedih. Aku mengerti, Madison. Sayang sekali kita hidup di dunia yang berbeda. Selamat tinggal. Aku tak akan pernah melupakanmu. Security kami menelpon polisi. Aku jujur pada polisi bahwa Avenger telah membobol rumahku. Mereka berjanji untuk menemukannya, tapi Lucas sepertinya menghilang. Dia pasti melarikan diri ke kota lain. Beberapa bulan berlalu, ibu, nenek, dan aku merasa bahagia. Perlahan-lahan, hatiku yang hancur mulai sembuh. Dan suatu hari di teras rumah, aku menemukan sekuntum mawar yang berasal dari taman tempat Lucas dan aku berciuman pertama kali. Aku meluknya di dada dan melihat sekeliling. Lucas mungkin ingin memberitahuku bahwa dia baik-baik saja. Aku sangat merindukannya, tapi aku tahu kami tak akan pernah bisa bersama. Lagi pula, Lucas tidak mengerti satu hal. Bukan uang yang membuat seseorang menjadi jahat, tapi tindakan mereka. Madison, jangan berdiri di sana. Kamu bisa sakit. Mari minum teh. Ibu memanggang kue pie. Aku sayang kalian.